Kesalahan terbesar apa? Coba diingat. Kesalahan terbesar apa yang pernah kamu lakukan selain dunia ini kayak gini kan? Kesalahan terbesar apa yang pernah kamu lakukan di belakang istri kamu? Contoh, pernah nggak kamu di saat istri kamu nggak ada di rumah, terus kamu bawa cowok ke rumah? Saya tadi sedikit nangkap ya, Hapo Channel. Kamu tadi menikah. Tadi kamu bilang kan, Iya. teman kamu menikah, ya kan? Beda setahun mungkin. Iya. Apa hampir mau Hampir tahun yang sama. tahun yang sama. Iya. Teman kamu menikah dan kamu menikah juga. Iya. Menikah. Iya. Sorry ya, maksudnya begini. Maaf ya Adam, kamu kan jadi perempuan terus nih, ya kan? Jadi perempuan terus nih ya. Sama cowok pasti jadi perempuannya. Iya. Pernah jadi cowoknya nggak? Belum pernah. Selalu menikmati jadi perempuannya. Pernah jadi cowok malah sebelum menikah, setahun sebelum menikah, Sama siapa itu? sama orang Jakarta. Itu yang kamu pernah rasain jadi cowok. Iya. Enakan jadi cowok apa cewek? Jadi cowok. Terus kenapa kamu mau sama yang lain-lain jadi ceweknya? Ya mungkin karena gimana ya? Ya mungkin karena mereka yang jadi cowoknya gitu kan. Jadi nurut aja. Tapi sebenarnya jadi enakan cowoknya. Iya. Sekali lagi, enakan ceweknya apa jadi cowoknya? Kalau untuk Hubungan sama cowok nih. kalau hubungan sama cowok, enakan jadi cewek. Nah, itu tadi. Tapi kamu pernah menjadi cowoknya. Pernah. Tapi kamu nggak bisa pungkirin tetap enak jadi ceweknya. Iya. Kenapa bisa bilang begitu? Gak tau, kayak menikmati aja. Beda aja rasanya gitu. Lebih nggak banyak kerja mungkin. Iya. Lebih telentang, duduk, Oke, selanjutnya Hapo Channel. Kita pengen tahu lagi nih ya. Tadi kan kamu sedikit membahas tentang menikah. Sampai sekarang menikah? Iya. Sudah berapa lama kamu menikah? Dari 2002, sekarang 2000 berapa? 2025. 2025, berarti 2011-an kalau 11 apa 2010? 2010 lah, taruh misalkan 5 tahunan. Kok 5 tahun? 15 tahunan. Iya, kurang lebih. Nikah masih muda. Kita umur 20-an kalau nggak salah. Mudah banget kamu menikah. Iya. Iya, bukan ini ya. Ya emang rata-rata kok di kampung lah ya. Iya. Pasti dituntut orang tua lebih muda menikah. Gitu. Iya. Itu kenapa bisa menikah? Sorry, pengen tahu deh. Kenapa kamu bisa bulat untuk menikah itu, karena kenapa? Dipaksa orang tua atau memang dijodohkan atau pacar kamu sendiri atau gimana? Pacar aku sendiri. Oke, coba gimana ceritanya kok bisa menikah? Awalnya pengen berhenti dari dunia kayak gini kan. Akhirnya pas ketemu sama ini, pacaran lah. Ya setahun mutusin langsung nikah. Oke. Jadi ibarat kata ya kamu masih di dalam dunia seperti ini kan? Iya. Terus kamu ketemu cewek, kamu pacaran cuma jangka 1 tahun kamu menikah. Iya. Oke, 15 tahun menikah. Sudah punya anak? Sudah. Berapa anaknya, Dam? 2. Kalau misalkan 1 tahun aja menikah berarti sudah punya anak lah intinya. Berarti udah ada yang besar dong anakmu. Ada. 15 tahunan. Kurang lebih. Kelas berapa deh? SMP kelas 7. Cewek cowok? Cowok. Cakep. Gemoy. Cakep. Yang kedua? Yang kedua kelas 2 SD. Cewek cowok? Cewek. Cewek. Oke. Hapo Channel. Kamu menikah bukan mau ini ya, maksudnya bisa.
malah lebih aktif. Oh iya, Iya, aktifnya gimana? mana ya, kayak kalau dibilang kayak hyper nggak juga sih ya. Nah, pokoknya hampir setiap hari lah gitu. Hampir setiap hari. Heeh. Oke, Habo Channel. Kita pengen tahu nih Habo Channel ya. Ya, ini salah satu narasumber yang pengen menceritakan tentang kehidupannya dia. Bisa berumah tangga, punya anak, dan sampai saat ini keluargamu atau mungkin istrimu tidak ada yang tahu kamu seperti ini Nggak ada yang tahu sama sekali. sama sekali. Nah, kita pengen tahu lagi nih. Kamu menikah, Adam, ya kan? Notabene background kamu, maaf, Ya, yang masih suka dengan cowok misalkan, kamu masih ngejalanin nggak? Berkata gini, kamu menikah nih, tapi masih melalang buana gitu mencari-cari cowok. awal menikah nyampe ya sekitar, berarti sekitar yang baru-baru inilah, baru ini lagi Baru ini gimana? semenjak nikah. Gini deh, bulatin. Kamu menikah nih ya, udah 15 tahun nih ya, Habo Channel ya. 15 tahun nih kamu menikah. Berapa tahun deh, misalkan setahun aman, nggak ketemu cowok. Nah, berapa tahun baru menggatal lagi sama cowok? Berarti sekitar 8 tahun. 8 tahun menikah. Iya, 8 tahun menikah. Itu udah punya anak berarti itu ya. udah. Udah punya anak, terus 8 tahun menikah menggatal deh tuh sama cowok. Iya. Berarti selama di bawah ke 8 tahun itu gimana tipsnya biar nggak keingetan cowok? Nggak tahu, nggak ingat sama sekali. Sibuk sama keluarga aja, Iya, istri, sibuk kerja, sibuk sama keluarga, udah itu aja. dan punya anak Disibukin sendiri gitu. dan punya anak kecil juga mungkin waktu Iya. itu. Umur berapa waktu itu? Masih baby, masih SD. Berarti ya kalau yang kecil masih baby. Kalau yang ini masih ya sekolah TK lah. Oke, jadi berkata sibuk sama istri, sama anak gitu kan. Iya. Oke, 8 tahun sama sekali nggak menyentuh cowok. Enggak. Even kamu jalan sama istrimu terus ngeliat cowok gitu nggak melirik. Enggak. Bener. Benar. Ya nggak ada kepengen gitu, coba sama cowok lagi gitu, Enggak. bisa. Bisa. Nah, Aku kalau udah niat bisa. Kalau udah niat mau berhenti bisa berhenti. Gitu. dan sama sekali istrimu nggak tahu gelagat kamu, Enggak ada yang tahu. nggak pernah ngecek handphone gitu, Enggak. Aman. aman. Oke, dan setelah 8 tahun baru kamu menggatal deh itu, kenapa bisa gitu? Awal ketemu sama Om. Om, Mm-mm. om atau gimana nih? Berarti suami dari Bibi. Oke, Itu baru mulai lagi. sebentar. Om, berarti bukan orang lain ya? Iya. Bukan om kayak orang bilang ketemu om gitu, bukan ya? Ah. Ommu sendiri, Iya. suami dari Bibi. Iya. Gimana ceritanya? Awal ketemu pas main ke tempat kerja dia. Kebetulan dia kerja, maaf ya, sebagai ART gitu kan. Aku main ke tempat dia, nginep di tempat dia. Pas malam itu aku pinjam HP dia. Pas aku cek galeri, ternyata ada video Cowok sama cowok. cowok sama cowok. Jadi curiga dong, Ung. Pas malam udah tidur, aku coba raba-raba tuh. Apa yang diraba? Ya itu Apa? barangnya, Burungnya. burungnya ya. Oke. Raba-raba, dia diam kon. Lama kelamaan dia bangun. Aku langsung kaget dong, takutnya dia marah apa gimana gitu. Terus dia ngomong, udah terusin aja nggak apa-apa gitu. Lanjut. Pas itu udah paling dipegang sama disuruh diemut doang gitu. Dipegang sama diemut doang. Iya, belum sampai main. Ommu Iya. nggak sampai dimasukin sama dia. Enggak.
Berarti baru dimasukin pas ketemu dua kalinya. Baru dimasukin sama dia. Iya. Kamu udah menikah belum itu? Udah. Oh iya tadi ya, udah menikah. Main di tempatnya dia, dia sebagai ART, kamu raba-raba, terus tiba-tiba terjadilah seperti itu. Iya. Yang pertama sampai diemut doang, Iya. sampai muncrat. Iya. Berarti kamu kaget dong, ternyata om kamu bisa juga. Iya. Awal pertama ketemu juga udah agak gimana ya? Aku naksir duluan sama dia. Oke. Itu. Suka lah sama kamu Suka sendiri. dulu sama dia. Pas malam itu aku ngakuin sendiri. Pas pertama ketemu aku suka sama Om gitu kan. Kamu bilang? Iya. Terus dia jawab, kok bisa? Nggak tahu, suka aja gitu kan. Sebentar, kamu sebelum melakukan atau sudah melakukan? Sesudah. Oh, oke, kamu curhat dia tuh ya. Nah, terus? Ya pas ya sama-sama curhat, ternyata dia sama juga. Oke. Ya, akhirnya tadi kamu penasaran, terus curhat dan dia seperti itu juga. Iya. Punya istri loh dia, bibimu lah. Iya. Oke, yang kedua dimasukin. Masukin. Tapi udah biasa enak. Itu malah udah lama nggak dimasukin. Oke, sakit berarti. Sakit masih. Balik lagi rapat. Apalagi mainnya kasar ya. Rapat. Kasarnya gimana? Pakai sapu gitu. Brutal mainnya, bukan kasar karena apa dipukul atau gimana, brutal. Oke, lebih beringas. Beringas ya. Diangkat-angkat gitu mungkin. Iya. Diangkat. Pokoknya nyampe dijambak, nyampe ditepokin lah gitu, tabokin. Mainnya di mana? Di kamar dia. Di rumah majikannya? Iya. Majikannya nggak ada? Kan posisi kamarnya agak jauh. Oh, kirain nggak ada majikannya, dicobain semua di sofa, di kursi, di tangga gitu, enggak? Enggak. Di kolam renang gitu? Enggak. Oh, mainnya kasarnya gimana? Ya, dijambak? Sampai dijambak, ditampukin. Pokoknya dibolak-balik lah di ini. Kamu suka? Awalnya sih kurang nyaman ya. Tapi lama-kelamaan ya udah terbiasa, suka aja. Itu yang dimasukin? Iya. Dan selanjutnya sering sama dia? Enggak, paling setahun sekali gitu. Setahun sekali aja? Kalau ketemu. Di kampung apa di situ? Kadang di tempat dia, kadang di kampung. Tempat dia kerja, kadang di kampung. Oke. Dikasarin, kamu suka, tapi risih tapi lama-lama enak kali ya? Iya. Diangkat tadi juga diangkat? Iya. Diangkat-angkat gitu? Dibanting? Enggak, nggak nyampe dibanting. Oke. Selanjutnya, kok bisa sih si Ommu? Kamu nggak nanya apa? Malah dia udah lama, katanya udah lama kayak gitu, sebelum nikah sama Bibi juga udah gitu. Oh, dia cerita itu? Iya. Terus kamu nggak tanya, kok udah lama Om, kenapa Om nggak coba sewaktu dulu gitu, nggak? Iya, sempet tanya gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Ya emang saya tahu gitu Om jawab gitu. Ganteng? Lumayan. Terus dia nyampe nanya, aku sebenarnya juga udah curiga sama kamu gitu kan. Kalau kamu kayak gini, cuma aku nggak berani ngomong langsung gitu kan. Baru tahu sekarang gitu. Sama-sama udah pada menikmati, udah ngerti. Ya ngerti. Udah ngerti lah. Oke. Nah, kita balik lagi ke masalah istrimu. Kamu punya anak 2 hebat itu. Ya. Hebat lah gitu kan. Yang notabene yang kalau di kita telusuk ya, Hapo Channel, rata-rata kamu jadi cewek dan jadi ceweknya gitu. Ada trik nggak kalau kamu berhubungan sama istri kamu? Trik itu atau apa ya? Jujur nih. Oh ya, kamu masih bangun sama cewek? Masih bangun? Masih. Tanpa alat bantu? Tanpa alat bantu. Tanpa bayang-bayang? Enggak. Cukup ngeliatin juga udah bangun. Oh iya? Iya. Liatin bentuknya? Iya. Masih bangun? Masih. Oke.
nggak ada bantuan siapa gitu, kayak bantuin ngebayangin apa dulu, ngebayangin apa, atau nonton dulu gitu? Nggak perlu nonton, nggak perlu ini, langsung Bisa. bisa. Oke. Luar biasa ya Hapo Channel. Nah itu kamu berhubungan sama istri kamu, ya kan? Dan itu jujur nih ya, Ya. nggak pernah kayak, sorry ya, kayak kamu kan menjadi udah masuk ke dunia seperti ini nih. Pernah nggak itu kalau lagi berhubungan sama istri gitu, ngebayangin si ini dulu deh, cowok yang ganteng dulu deh. Kalau awal-awal menikah sih nggak sampai bayang situ. Awal-awal menikah, oke. Berarti baru akhir-akhir ini. Oh udah mulai bosan ceritanya, baru dibayangin cowok lain. Coba gimana? Mungkin karena jarak jauh juga ya, sering LDRan gitu kan. Sama istrimu. Ya mungkin nyari Fantasi. sendiri. Enggak kok, kalau kamu lagi berhubungan nih sama istri kamu di ranjang, sorry ya Adam, ya kan? Pernah nggak, jujur, pernah nggak kamu berhubungan sama istri kamu nih membayangkan pria lain? Sempat pernah. Sempat apa sering? Sempat pernah. Sempat. Iya. Siapa yang dibayangin? Si ommu? Bukan. Adalah. Ada lagi. Adalah ya. Apa yang kamu bayangin biasanya cowok itu? Ya mungkin karena pernah berhubungan bareng, ya saking ininya kan, kalau yang sama ini yang dibayangin hubungannya pakai hati gitu. Jadi pas bisa masih belum bisa move on gitu, masih keinget dia terus gitu. Siapa itu? Ada orang. Pacarmu? Iya. Oh, nggak pernah ngebayangin cowok-cowok gitu random gitu, kayak bayangin artis, bayangin model, bayangin enggak, kalau itu nggak pernah. Kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel ya, lebih dalam lagi nih. Berarti semenjak kamu awal menikah ya, sampai pertengahan menikah itu kamu pure tutup hati tentang cowok. Iya. Dan di saat kamu berhubungan sama istri kamu juga, kamu selalu tidak pernah membayangkan pria lain dan ngebayangin cowok lain. Enggak pernah. Menikmatin aja setiap hentakan istrimu, hentakan dirimu. Iya. Nah, namanya pernikahan, nggak bisa dipungkirin. Pasti ada rasa jenuh, pasti. bosan. Apa yang kamu lakukan? Ya, mencari kesibukan sendiri. Bosan, jenuh, tapi kamu harus dihadapkan sama istri kamu di ranjang nih, harus melakukan batin. Enggak pernah. Kalau misal bosan apalagi jenuh, nggak pernah main. Oh, Gitu. puasa dulu, Iya. ditahan. Iya. Tapi tiba-tiba istrimu minta misalkan. Nggak, dia jarang minta. Kalau aku lagi nggak mood, dia sama. Capek gitu kan. Dia juga ngomong capek lah, malas, mau tidur aja gitu. Oke. Adam, kita pengen tahu. Di saat kamu berhubungan sama istri kamu, pernah keceplosan nggak manggil cowok? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Tiba-tiba lagi asik sama istrimu gitu kan, tiba-tiba keceplosan gitu, si Dani, si Alek gitu, nggak pernah. Justru kalau ngebayangin orang lain langsung lemas. No. Gitu. Masa sih? Iya. Berarti nggak pernah ngebayangin cowok gitu kalau gitu? Nggak pernah. Serius? Besar punyamu? Standar. Dan kamu berhubungan sama istri kamu nggak pernah pakai alat-alat gitu kayak obat-obatan gitu? Nggak pernah. Natural aja? Natural. Nggak pernah. Sorry, saya ulang lagi nih ya. Penasaran aja gitu loh Hapo Channel. Ya kamu kan backgroundnya kan dari awal tuh kamu jadi cewek mulu nih. Biasanya kan kalau udah kepentok ya, udah ketemu istri, biasanya kan agak terkurang gitu loh nafsunya sama cewek gitu. Oke, sekarang kita pengen tahu aja deh. Kalau kita bikin persenan, Adam, dengerin deh. Kalau kita bikin persenan, berapa persen sama cewek, berapa persen sama cowok?
70-30 70 kemana? cewek. 30 ke cewek? Cowok? Iya. Wis. Kalau cowok buat iseng. Oh, buat iseng. Heeh. Oke. Buat iseng. Masih penasaran saya. Bisa ya yang notabene kamu itu selalu jadi ceweknya gitu loh dari awal gitu kan. Kebanyakan yang di luar sana itu ya pasti kan agak susah untuk berhubungan sama istri gitu. Tapi kamu masih lahap lagi ini, lagi lahap deh sama istrimu gitu. Banyak aku juga setiap berhubungan sama orang sering ngasih tahu dia kan, Hah? mendingan berhenti dari dunia gini lah, biar ya sama-sama, karena masa depan masih panjang gitu. Mendingan pada berkeluarga daripada nanti terjerumus lebih jauh gitu. Gitu sering-sering ngomong gitu kalau sama pasangan. Sama pasangan cowok. Iya, Berarti kamu punya pasangan cowok? sempat punya. Sempat punya. Iya, Sekarang? enggak. Oke. Pasangan cowokmu ini siapa? Dari mana dapatnya? Orang Jawa Timur. Jawa Timur, Iya. pacaran, Iya, kuli juga. bukan. Dia guru. Hah? Guru. Guru? Iya, Guru apa? guru SLB. Oh, oke. Tapi intinya kamu pernah berhubungan juga sama cowok sampai mengikat jadi pasangan kan? Iya. Kami tinggal bareng juga. Tinggal bareng juga. Iya. Udah menikah juga? Dia belum, masih bujang. Masih bujang. Oke. Nah, kita pengen tahu apa channel. Kamu tinggal sama dia satu rumah. Iya, Yang jadi istrinya siapa? aku. Adam. Iya. Oke. Berapa lama? Sekitar 3-4 bulan. Kamu udah menikah? Udah, Kamu udah menikah? udah. Tapi kamu berhubungan lagi sama pacar yang lain cowok. Iya. Gimana ngebagi waktunya? Ya karena di perantauan jadi nggak ini. Oh, oke. Sebentar. Berarti istrimu ini di kampung ceritanya? Iya. Posisi masih di kampung. Oh, jadi kamu masih bebas lah. Hmm. Nah, kita pengen tahu lagi nih. Lebih bulat lagi deh. Kamu kan dari awal menikah nih, dengerin Adam, itu kan sempat yang vakum, berhenti sama sekali sama cowok. Kamu masih ingat nggak? Berapa tahun kamu menikah? 8 tahun kali tadi. Iya. 8 tahun menikah, baru kamu mencoba-coba cowok lagi. Iya. Liar nggak waktu itu? Enggak. Masa? Enggak. Istrimu di kampung. Enggak lihat. Selama 8 tahun itu ya sama om itu. Paling ketemu ya setahun sekali, setahun 2 kali gitu udah. Oh, mana lagi nih? Yang tadi, yang Guru? suaminya Bibi. Oh, enggak yang berkata istrimu di kampung nih, ya kan? Terus kamu di perantauan, akhirnya melalang buana cari sana, cari sini, cari sana, gitu. Enggak. Cuma sama si ommu aja, Iya. sama guru tadi. Iya. Enggak ketemu di jalan embat. Enggak pernah. Coba diingat lagi, benar? Benar. Enggak pernah apa namanya? Coba-coba sana sini gitu. Enggak pernah. Sama ommu aja. Iya. Berapa lama sama ommu? Sampai sekarang. Pasti sering dong berhubungan. Ya kalau ketemu aja. Oh, Kan ketemu setahun sekali. Iya, jarang ketemu. Hmm. Ya paling telepon-teleponan, ngobrol biasa gitu. Oke, ketemu istrimu berapa lama? Setiap ketemu, kamu misalkan di perantauan nih, ketemu istrimu berapa lama baru ketemu? Kadang 2 bulan apa 3 bulan baru ketemu. 2 bulan atau 3 bulan baru ketemu? Ya, Kalau lagi pengen ngapain? kamar mandi. Main sendiri. Main sendiri? Solo. Iya. Ada handphone, video call? Enggak. Paling kirim-kirim pap gitu. Kemana? Istri. Oh, ke istri, Iya. bukan ke cowok? Enggak pernah. Oke, berarti di saat kamu rindu, ya namanya kan punya istri nih, ya kan? Di saat kamu naik ingin, ya kan? Namanya punya istri ini pasti telepon dong, Ya. ya kan? Telepon, video call, sayang kamu lagi apa? Kangen nggak? Bla bla bla. Intinya awal-awal dulu normal aja nih ngomongan gitu Iya. kan? Ya udah mulai panas, biasanya kan langsung video-videoan ngapain gitu, enggak? Enggak pernah.
pap-papan aja. Iya. Soalnya kalau ini takut salah kirim, sering kejadian juga gitu. Soalnya kayak saudara-saudara sering salah kirim kayak gitu, takut aja. Kalau kirim gimana? Beli pap dong, malah justru takut salah kirim. Kalau video call malah lebih aman kayak video-video biasa doang. Enggak, kalau saudara seringnya mau dikirim ke suami, salah masukin story gitu. Gitu, seringnya gitu. Pernah? Enggak, kalau aku nggak pernah. Oke. Nah, kita pengen tahu di HP channel selanjutnya. Bisa dibulatin nggak sih? Kamu sudah menjalani kehidupan seperti ini, Adam sudah berapa lama? Maksudnya kehidupan Apa namanya? Kehidupan pelangi. kalau mulai pokoknya sebelum menikah persis. Sebelum menikah itulah ya. Iya. Oke. Diingat aja itu. Nah, terus keluargamu sama sekali tidak tahu? Nggak ada yang tahu. Kita balik lagi ke ibu bapakmu, nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kecuali ommu tadi. Iya. Tetangga pun nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Luar biasa ya, apa channel. Main aman. Adikmu juga? Enggak. Nggak ada yang tahu sama sekali? Nggak ada yang tahu. Nggak pernah kepikiran gitu, even mereka tahu sedikit tapi mereka diam aja gitu, nggak? Nggak ada yang tahu. Kamu yakin itu? Yakin. Bahkan mungkin kalau tiap tahun kamu pulang kampung kali ya sama istri kamu, sama anak-anak kamu. Iya. Ya pasti tertutup sih, rapat. Nggak akan ada yang curiga. Karena privasi lebih penting, jadi selalu jaga privasi gitu. Oke. Istrimu juga aman-aman aja, nggak Iya. pernah kepergok gitu buka-buka handphone kamu gitu. Nggak pernah. Oke, jujur. Di handphone kamu ada foto-foto cowok nggak? Ada. Video cowok? Ini cowok ada. Aplikasi seperti itu? Udah nggak ada, udah dibuang. Dan kamu nggak takut dicek sama istrimu? Nggak, pokoknya setiap mau ketemu sama istri diumpetin aplikasi itu. Jadi nggak bisa nyari apa, nggak bisa buka, nggak bisa. Oke. Gitu. Kayak foto-foto video juga Iya. diumpetin? Iya. Nggak dihapus? Enggak. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi nih, Hapo Channel. Kamu sudah menikah, Adam, Iya. dan sudah punya anak. Iya. Nah kan, dan sudah dewasa, anakmu remaja, dan anak cewek lagi ya, pasti cantik anaknya. Nah, ada nggak kayak perasaan bersalah sama istrimu, sama anakmu? Pasti ada. Gimana? Makanya kan mulai sekarang udah mau mutusin mau berhenti ya karena itu merasa bersalah, ditambah sering mikir karena sering ada konflik, mungkin gara-gara itu gitu kan, istilahnya kayak kualat lah gitu. Gimana itu? Karena aku ya nyeleweng, jadi sama istri sering konflik, sering ribut gitu. Oh. Itu entah masalah apa gitu kan, sering berantem gitu. Sering berantem, sering ribut sama istri. Iya, mungkin gara-gara itu kali ya gitu mikirnya. Makanya aku mutusin udahlah mau berhenti aja gitu. Berantem pasti ada alasannya, bukan alasan karena masalah diranjang gitu, kamu nggak mau lagi, nggak mood, Bukan, karena udah dikeluarin di luar. bukan. Itu doang. Iya. Masalahnya tiba-tiba ribut aja. Sedih nggak kalau ngeliat istri sama anak itu? Kalau pernah nggak di posisi itu? Banget pernah. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Iya. Sedih tapi. Kalau ngeliat anak gitu kan kayak, ih, kok saya gini sih? Udah punya anak, punya istri, tapi masih bayang-bayang cowok gitu. Iya, bersalah banget. Oke. Dan ada momen pasti di saat kamu lagi berkumpul dengan keluarga, terus ngeliatin istri kamu, anak-anak kamu, gitu. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Sembunyi aja udah. Iya. Berani nggak tiba-tiba kalau misalkan apa ya namanya? Kayak suatu saat kok kalau selesai dari sinilah, kalau sekarang kan kamu kok pakai topeng nih, pakai topeng. Tapi ada kemungkinan nggak suatu saat di saat keluar dari
podcast ini, entah 2 bulan, 3 bulan, seterusnya, berani nggak dari diri kamu mengatakan ke istri kamu, "Mah, apa ibu, aku ini loh," gitu? Berani nggak sih? Enggak. Nggak Nggak ada berani. keberanian sama sekali. Nggak ada yang keberanian. Iya. Kamu simpan aja udah Iya. sampai saat ini. Sampai saat ini. Bahkan mungkin sampai tua nanti, sampai nggak ada juga nggak akan kamu ceritain kehidupan kamu. Enggak. Cukup aku yang tahu aja. Oke. Selanjutnya, detik-detik terakhir lagi kita pengen tahu nih apa channel. Adam, ya. Kesalahan terbesar apa? Coba diingat. Kesalahan terbesar apa yang pernah kamu lakukan selain dunia ini kayak gini kan? Kesalahan terbesar apa yang pernah kamu lakukan di belakang istri kamu? Contoh, pernah nggak kamu di saat istri kamu nggak ada di rumah, terus kamu bawa cowok ke rumah? Pernah. Oh iya. Iya. Istrimu lagi di mana itu? Kerja merantau. Kamu bawa ke rumah? Iya. Anakmu? Posisinya pas malam udah pada tidur. Masih kecil? Udah ada gua gede. Udah gede-gede. Kamu lagi pengen itu? Kamu ajak ke rumah? Iya. Ngapain? Ya yang pasti ya begitu, main. Itu yang paling terbesar kesalahan. Iya. Pasti besar lah. Coba itu, istri lagi kerja, kamu bawa cowok dia ke rumah. Kamu jadi apa di situ? Jadi ceweknya. Kamu selalu jadi semuanya dari kehidupan kamu selalu jadi cewek. Iya. Oke. Sampai kelima. Iya. Kamu ngajak cowok ke rumah, berhubungan sampai kelima. Oh, enak. Enak deh itu. Dan setelah pulang baru deh ada penyesalan mungkin. Nyesel banget. Atau mungkin sering. Enggak pernah. Malah cuma sekali. Oke, cuma sekali itu doang. Iya. Tetangga. Banyak bukan. Gimana? Itu orang jauh, cuma masih satu kota. Oh, Jauh. masih muda. Seumuran. Seumuran. Oke, kamu bawa ke rumah. Dan anak kamu nggak tahu. Nggak tahu. Pernah nggak kamu lagi berhubungan tiba-tiba ada telepon dari istrimu? Enggak. Oh, enggak pernah. Nggak pernah. Dan kamu nggak pernah, kecuali dia doang yang diajak ke rumah, yang lain-lain nggak ada lagi. Nggak ada lagi udah. Ketemu di luar? Enggak. Udah cuma itu. Atau mungkin, maaf, kamu pernah nggak sih curiga sama istrimu selingkuh? Sering. Saya ulang. Kamu pernah nggak sih merasa kalau istrimu juga selingkuh? Kalau merasa istri selingkuh sih enggak, cuma banyak yang nyoba deketin dia. Mau deket sama dia, minta deket sama dia gitu. Oke. Berarti masih nggak bayang-bayang, berarti masih dugaan. Iya. Nah, sebaliknya, pernah nggak sih istrimu nyeletuk atau mungkin kayak curiga sama kamu gitu? Even kamu mau sama cowok gitu. Ayah, manggil apa sih? Ayah, kamu pernah nggak sih selingkuh dari aku gitu? Pernah nggak? Nggak, paling dia ngomongnya awas ya kalau sampai ada yang lain gitu. Udah. Itu doang. Ah, Gak pernah ketahuan. Bener nggak rela gitu kan. Gak pernah ketahuan gitu kamu lagi di mana, lagi jalan sama cewek sama siapa? Cowok nggak mungkin, dia nggak tahu kan. Kamu jalan sama cewek nggak, sama ini nggak gitu? Enggak, soalnya setiap keluar pasti ngomong dulu. Setiap mau keluar pasti ngomong, ngabarin dulu. Oke. Nah, kita seseruan lagi nih. Nah, sedikit lagi. Kalau kamu jalan sama istri kamu, oke, sama anak kamu,
di tempat keramaian, Hmm. ya. Pernah nggak kamu ngeliat cowok gitu yang kamu suka, terus kamu kayak ngasih kode atau genit atau gimana? Nggak pernah, cuma ngeliatin. Liatin doang. Iya, nggak sampai ngedipin apa gimana, nggak berani. Kenapa? Takut istri? Ya nggak ada keberanian juga sih, kalau dia nggak berani. Oh, tapi pernah. Pernah. Oke, kita pengen tahu dong Hapo Channel. Kamu suka cowok itu kayak gimana sih? Nggak muluk-muluk, penting baik gitu aja udah. Baik, Iya, seumuran kamu, iya. barangnya besar. Nggak matokin besar apa kecil, enggak. Yang penting enak. Iya, yang penting nyaman gitu. Udah. Oh, ganteng harus? Enggak. Tinggi. Seringnya malah pada tinggi-tinggi orang. Biar bisa diangkat kamunya. Oke, balik lagi ke masalah istrimu. Intinya, kamu mau sampai kapanpun kamu akan sembunyi dari istri kamu, dan kamu nggak akan pernah terbuka sama istri kamu. Iya. Oke, seandainya istri kamu tahu, apa yang kamu mau bilang ke istri kamu? Seandainya istrimu tahu deh, misalkan, sudah punya jawaban nggak? Belum mikir nyampe situ. Tapi kamu berharap nggak ketahuan. Iya. Oke, kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel. Mau sampai kapan sih kamu sembunyi atau menikmati pria-pria lain di sana? Mau sampai kapan kira-kira? Nggak tahu. Intinya pengen berusaha berhenti gitu aja udah. Oke, gimana sih? Gimana? Coba. Unek-unekan kamu deh. Ada lagi nggak unek-unek yang pengen kamu sampaikan gitu? Dan udah apa ya? Niat pengen berhenti. Udah niat pengen berhenti. Jadi kayak kalau dulu kan ada aplikasi, ada ini kan nomor-nomor cowok-cowok. Udah mulai tak hapus, blokir, aplikasi dibuangin. Udah belajar sedikit-sedikit. Punya target nggak nanti kalau anakmu sudah besar, yang cewek apa yang cowok gitu kan, umur segini harus berhenti gitu? Udah ada target belum? Udah, malah aku takut ya terjadi sama anak-anak lah gitu. Apa? Istilahnya kayak karma apa gimana gitu kan. Sorry, takut anakmu digituin orang? Iya. Ada perasaan kayak gitu? Oke, berarti ada keinginan untuk berubah lah ya. Iya. Tapi belum tahu sampai kapan. Sedikit-sedikit Mengurangi. Iya. Tapi jujur, di saat ini kamu masih ada hubungan sama cowok? Enggak. Udah sama istri aja? Iya. Tapi kalau lagi pengen ke istri? Ya kadang ke istri, kadang solo kalau lagi ini. Oh, nggak ada keinginan coba-coba lagi? Enggak. Oke, kalau gitu. Ada lagi yang mau kamu sampaikan yang masih tersimpan? Atau mungkin berkata-kata buat istrimu? Nggak mungkin lah ya. Oke, intinya main aman aja sampai sekarang. Iya. Main aman. Atau mungkin buat teman sekolahmu mungkin yang udah membuat kamu seperti ini. Ada perasaan sakit hati nggak sama teman saudara-saudaramu itu? Kalau dulu ya sampai sakit hati banget, sampai benci banget sama itu orang. Tapi pas mulai udah nikah, udah nggak ada rasa gitu lagi, udah hilang dengan sendirinya. Oke, sedikit lagi. Kamu berarti kalau tiap tahun pulang kampung loh ya? Iya. Kalau kamu pulang kampung sama istri kamu, sama anak kamu, ada momen gak sih kalau pasti ketemu mereka salam-salaman, atau memang sama sekali udah nggak? Lebaran kan pasti kan ketemu tuh, silaturahmi, salam. Ada momen gak kalian bakalan ketemu untuk salaman gitu Lebaran? Enggak, malah nggak pernah ketemu saat Lebaran. Oh, udah jauh-jauh berarti? Iya. Oke. Tapi kalau sampai saat ini ada keinginan lagi gak pengen ngulang lagi sama mereka satu persatu? Enggak. Udah selesai penasarannya? Udah. Oke. Dan kamu mengakui nggak kalau kamu itu adalah seorang, paham nggak kayak misalkan di dunia seperti ini, kayak B gitu, T gitu? Tahu kan? Tahu. Kamu apa? Vers. First. Iya. Bisa cewek, bisa cowok. Iya. Oke. Nah, kita pengen tahu nih satu lagi.
enakan main sama cewek apa sama cowok? Kalau untuk misal jadi cowok ya, enakan main sama cewek. Kenapa? Coba alasannya, coba gimana? Ya, enak aja. Ya coba gimana? Apa perbedaannya? Kalau sama cowok kan begini gitu. Kalau sama cewek gimana gitu? Kalau sama cowok ya kayak mereka cuma buat fun gitu kan. Nggak ada rasa sama sekali, cuma Oke. ngilangin nafsu gitu. Oke. Udah kalau sama cewek kan sama istri ya karena sama-sama ini pakai hati, sama-sama suka, cinta gitu kan. Jadi ya gitu. Nikmat aja ya? Iya. Rasanya juga sama? Iya. Enakan cewek. Oh, enakan cewek mah? Iya. Ya, tapi kan kamu jarang sama cowok. Kamu kalau sama cowok jadi ceweknya mulu. Iya. Tapi pernah jadi cowoknya kan? Pernah. Yang kamu bilang tadi di awal. Tapi masih enakan jadi ceweknya? Iya. Oh, jadi enakan cewek? Iya. Jepitnya lebih tajam gitu? Iya. Aromanya? Ya enakan cewek. Aroma apa sih biasanya cewek itu? Ya selama sama istri sih ya wangi, nggak penain. Bener. Soalnya dia orangnya gimana, bersih gitu loh. Oke. Kata orang kan baunya bau apa gitu kan. Baik cucian direndam 3 hari gitu. Iya, kalau kata orang gitu. Sama istri enggak. Bersih. Oke. Kalau gitu ya udah. Sepertinya itu aja. Ya. Terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Tapi intinya kamu ada penyesalan lah ya, sama istri kamu, masih kasihan sama istri kamu. Tapi ada keinginan berubah dong pasti. Pasti. Ya kan. Tapi intinya selama masih bisa tutupin sampai kapanpun kamu akan menutupin. Ada pesan-pesan nggak sih buat suami-suami yang masih menjalani hubungan dengan cowok? Coba ada nggak unek-unek buat yang taruhlah satu profesi gitu? Berhentilah, jangan sampai berlanjut. Berhenti Cukup. Jangan sampai berlanjutnya lebih dalam gitu. Soalnya kalau udah masuk lebih dalam susah buat berhentinya. Susah. Itu yang kamu alamin saat ini. Iya. Oke. Jadi buat yang di sana yang sedang menjalani profesi yang sama, berhenti buruan gitu. Karena aku udah tahu jurumu susah. Itu yang kamu lakuin. Iya. Tapi penasaran saya, Apa? nggak pernah sedikit pun istrimu curiga? Enggak pernah. Oke kalau gitu Adam, terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel ya. Luar biasa cerita kamu Hapo Channel. Ya inilah Adam. Kenapa saya pakai topeng ya, karena ini masalah privasi. Karena dia punya anak cewek lagi lucu-lucunya, punya anak cowok juga yang masa remaja. Mudah-mudahan ya bisa lebih baik lagi ke depannya ya Adam ya. Terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel pengalaman hidup kamu yang sangat luar biasa. Dan tetap semangat buat kamu ya. Ya itu sih intinya. Dan buat kalian semuanya yang masih menjalanin ya, kata Adam tadi ya, cepatlah berhenti ya, jangan sampai ketahuan. Nanti kalau ketahuan nanti dicerain dong berarti. Kalau Bahaya pokoknya. Bahaya ya, itu sih. Dan buat kalian semuanya terima kasih sudah mendukung Hapo Channel ya. Inilah realita kehidupan di sekeliling kita, tentunya banyak pastinya ya. Banyak. Ada nggak sih circle kamu? Banyak. Ada kan? Ada. Nah itu suami-suami yang masih mencari suami. Mencari suaminya mencari istri lagi. Ya itulah kehidupan gitu kan. Nggak bisa kita pukul rata semuanya harus seperti ini ya. Semuanya punya garis hidup masing-masing gitu kan. Semua punya kisah masing-masing ya. Di sini saya hanya menjembatanin aja agar kalian semua bisa tahu tentang kehidupan seseorang, atau mungkin saudara kita, atau mungkin tetangga kita, bahkan mungkin anak kita mungkin, om kita mungkin, ponakan kita mungkin. Ya itulah kehidupan ya. Jadi di sini saya tegaskan sekali lagi, saya hanya menjembatanin aja biar kalian terbuka matanya bahwasanya ada kehidupan di sekitar kita seperti Adam dan Adam-Adam yang lain yang di luar sana. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan saya tegaskan
Kalau memang ada sisi positif dari konten ini, silakan diambil. Tapi memang kalau memang negatif, ya udahlah, di skip aja, cari tontonan lain. Dan kalau memang ada yang positif, ya udah diambil. Tapi kalau memang tidak ada, ya udahlah, di skip aja. Sekali lagi, ya saya di sini hanya menjembatanin aja, biar kalian tahu semua di luar sana bahwasanya ada kehidupan di sekitar kita. So, tanpa berpanjang-panjang lagi, ditunggu lagi konten berikutnya. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu buat kamu. Dan saya Heri dan Adam, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you, bye-bye.